Halo semua, selamat malam. Selamat datang di IR Podcast episode 6. Yeay. Nggak terasa ya, kita udah di episode 6 aja. Jadi podcast kali ini tuh bakalan dipandu sama aku sendiri, Meirani dari Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya tahun 2021. Jadi malam hari ini aku cukup senang, bahkan senang banget karena dikasih kesempatan oleh kakak-kakak yang lain buat memandu podcast kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman, malam hari ini kita bakalan membahas tentang mengenal program Kampus Merdeka dan juga pertukaran mahasiswa merdeka. Malam hari ini tentunya aku nggak bakalan sendirian, aku bakalan ditemani oleh awardee. Aku bakalan ditemani oleh award PMM Award Batch 1, yaitu oleh Kak Linda. Yeay! Please welcome Kak Linda. Halo Mei, selamat malam. Malam, gimana nih kabarnya? Kabarnya sehat dan bahagia. Mei gimana kabarnya? Baik Kak, mungkin Kak Linda boleh kali ya perkenalan diri sedikit ke teman-teman pendengar IR Podcast. Oke, boleh Mei, boleh. Jadi, halo Sobat Irsa semuanya, kenalin, aku Linda Septiani Subianto, biasa dipanggil Linda dari Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, angkatan 2020 yang sekarang semester 4. Dan aku merupakan awardee dari PMM Batch 1, yaitu salah satu program Kampus Merdeka. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Linda. Jadi sebelumnya aku ngucapin terima kasih buat Kak Linda karena udah bersedia buat sharing dan juga berbagi pengalaman buat kita semua pendengar IR Podcast. Yeay. Nah, aku juga Jadi, mau makasih nih sama Irsa. Udah diundang jadi speaker di sini, di podcast Irsa yang ke-6. Yeay! Yuk, lanjut, Mi. oke, mungkin nggak berlama-lama lagi, kita bakalan langsung masuk ke sesi sharing. Di sesi sharing ini aku bakalan kasih kakak beberapa pertanyaan, dan semoga kakak bersedia untuk menjawabnya kali ya. Jangan susah-susah ya, Mi. Aman kak, nggak ada matematikanya, aman. Oke, lancar. Lanjut. Oke, yang pertama aku mau nanya tentang sebenarnya Kampus Merdeka ini apa sih kak? Dan juga latar belakang dibuatnya program Kampus Merdeka ini apa ya kak? Menarik banget nih pertanyaannya. Berbicara tentang Kampus Merdeka. Jadi, Kampus Merdeka itu salah satu program yang dicanangkan oleh Kemendikbud, yaitu Pak Nadiem, di tahun 2020 awal. Nah, latar belakang diciptakannya program ini yaitu 8 dari 10 perusahaan di Indonesia itu mendapati lulusan yang tidak siap kerja, Mi. Jadi, perusahaan itu tidak mendapati skill yang diinginkannya di mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus tersebut. Nah, maka dari itu diciptakanlah program ini untuk mengasah soft skill, hard skill dari mahasiswa di Indonesia. Apalagi Lina juga pernah baca nih, Mei, di salah satu artikel atau banyak artikel juga menyebutkan bahwa 70%, lebih dari 70% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan, Mei. Nah, inilah ajang bagi mahasiswa di Indonesia untuk keluar dari program studinya dan mencicipi selama 3 semester di luar program studi untuk mengeksplor program studi apa sih yang dia ingin nih gitu loh. Gitu, Mei. Oke, jelas banget ya dari Kak Linda. Terus yang kedua aku mau nanya nih Kak, tentang apa sih yang jadi keuntungan kalau misalnya kita ikut program Kampus Merdeka ini? Oke, Mei. Jadi aku lupa mention ya tadi, ternyata Kampus Merdeka ini, teman-teman, ada 9 program. Ada Magang Merdeka, ada Pertukaran Mahasiswa Merdeka, ada ISMA, ada studi independen, dan lain sebagainya. Dan benefitnya itu tergantung dari program studi, program Kampus Merdeka itu tersendiri, yang mana yang kalian pilih. Misalnya nih, kalian milihnya program studi, program magang. Nah, di situ nanti kalian akan mencicipi bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya, dan bahkan setelah kalian magang, kalian akan berpotensi, berpeluang untuk kerja di sana, ditarik oleh perusahaan tersebut. Beda lagi dengan pertukaran mahasiswa merdeka. Kalian akan merasakan selama 1 semester, seperti kata-kata dari slogan PMM itu sendiri, bertukar sementara, bermakna selamanya. Jadi kamu akan mengeksplor selama 1 semester di universitas tujuan,
belajar selama 1 semester itu, Mei, dan merasakan culture shock yang beda dari culture kita biasanya gitu. Wah, keren banget nih tentang keuntungan-keuntungan kalau bisa ikut program Kampus Merdeka. Terus selanjutnya nih Kak, kan kita semua udah tahu ya, mungkin kalau pendaftaran Kampus Merdeka dalam waktu dekat ini sebenarnya udah ditutup dan juga sebenarnya udah masuk ke seleksi tahap kedua. Mungkin dari Kak Linda apa aja sih hal yang penting yang perlu dipersiapkan biar bisa lolos di seleksi tahap kedua ini, Kak? Apa yang penting itu seperti kita ketahui bahwa seleksi PMM ini ada 2 tahap. Yang pertama seleksi berkas administrasi, dan kalau udah lolos itu akan seleksi tes kebinekaan. Nah, kalau dari Linda sendiri sebagai alumni ini yang telah lolos, tips dan trik atau saran yaitu ketika administrasi berkas, siapkan semua berkas dengan baik, jangan sampai ada yang miss. Dan juga perhatikan dalam berkas tersebut butuh tanda tangan siapa dan materainya berapa, atau peletakan materainya, tanda tangannya, dan jangan sampai apa yang diketik nama, NIM, siapa yang menandatangani itu jangan sampai salah. Seperti nama kita itu sangat krusial sekali kalau salah. Gitu Mei untuk seksi tahap satunya. Kalau tahap keduanya itu ada tes kebinekaan. Jadi kita itu perlu menjawab tes kebinekaan itu yang terdiri dari beberapa soal. Kalau nggak salah itu ada 30 soal, Mei. Jadi kita harus menjawabnya dengan jujur dan selama waktu yang diberikan itu maksimalkan saja. Jadi jangan cepat-cepat jawabnya, jawablah dengan kejujuran dan saat kita tenang gitu jawabnya. Gitu, Mei. Nah, dicatat ya tuh ya teman-teman buat yang lagi ada di tahap kedua biar bisa lolos. Dan juga untuk selanjutnya nih, tadi Kak Linda udah mention sedikit tentang tips and trick juga ya. Mungkin Kak Linda bisa sharing lebih dalam tentang tips and trick biar bisa lolos secara utuh untuk seleksi program ini, Kak. Tips trik secara utuhnya itu balik lagi ke seleksinya 1 dan 2 itu maksimalkan nih, dan semuanya itu jangan miss. Yang paling utama itu adalah waktu rekening dan juga BPJS. Nah, itu menjadi syarat wajib, dan jika kalian belum ada, maka gunakanlah dia diminta surat pernyataan gitu. Jadi harus ditandatangani surat kesanggupan. Nah, nanti kalau sudah lolos, maka harus membuat rekening tersebut sama BPJS, yang nantinya rekening sama BPJS itu harus atas nama diri sendiri, nggak boleh orang lain. Ini kesalahannya fatal banget, banyak teman-teman saya yang pakai nama orang tua atau saudaranya, yang akhirnya malah berakibat pada pencairan uangnya nggak cair, Mei. Jadi ini harus diperhatikan benar, karena kita hidup di kota orang itu butuh uang ya. Kalau kalian ingin uangnya cair, maka perhatikanlah hal-hal tersebut. Nah, boleh banget ya tips and trick dari Kak Linda biar mungkin diterapkan oleh teman-teman yang lain, apalagi yang untuk yang di tahap kedua kali ya, dan juga untuk yang lolos nantinya. Terus aku mau nanya nih Kak tentang pengalaman-pengalaman dari Kak Linda yang paling berkesan selama mengikuti program Kampus Merdeka ini dong Kak. Oke, udah mulai penasaran nih ya, Mei ya. Jadi sebenarnya Mei, semua yang ada di pertukaran mahasiswa Merdeka, semua kejadian, semua yang kita laluin itu berkesan. Dan untuk yang paling berkesan, itu aku akan spill beberapa, yaitu yang pertama, kakak pernah dialog sama Bupati. Jadi kebinekaan itu ada 4 jenisnya gitu ya. Ada kebinekaan mengeksplor wisata, ada juga berbicara dengan tokoh masyarakat, dan disinilah di berbicara dengan tokoh masyarakat itu PMM hadir di kantor Bupati dan mendengarkan kisah inspiratif dari Pak Bupati tersebut. Dan disinilah Linda ada berdialog sama beliau. Dan selain itu, tidak hanya di situ, Mei. Selepas dari selesainya program ini, baru-baru kemarin, di bulan April, kakak membuat sebuah live Instagram dan narasumbernya itu Pak Bupati. Jadi kakak menghubungi Pak Bupati tersebut dan Bapak Bupati tersebut masih ingat dengan saya, dan akhirnya kami membuat live Instagram tersebut. Beliau mengiyakan dan bersedia. Jadi kami pernah membuat satu proyek bareng gitu nih. Lalu yang kedua,
Di sana juga, di waktu itu saya dapat di Makassar, Universitas Negeri Makassar, dan ketemu sama salah satu tokoh juga di Maros yang penting. Dia seorang penulis buku juga, dan dia memberikan buku yang dia tulis kepada saya langsung. Gimana tuh pengalaman dapat buku langsung dari penulisnya? Luar biasa banget kan ya, nggak bisa dilupain itu. Lalu yang ketiga, kita itu akan hidup di kota orang, ada asramanya, dan biasanya kalau di rumah kan udah ada semua tuh, makanan atau asisten-asisten rumah tangga yang ngebantu kita atau hidupnya bareng-bareng sama keluarga. Nah, kalau di sana benar-benar kita hidup ala kadar, sederhana, hemat, dan bagaimana kita survive di kota orang yang notabene-nya tuh dari segi makanan beda, dari segi percakapan beda, banyak sekali hal-hal yang bisa ditoleransi karena banyak banget bedanya di situ, Mi. Lalu yang keempat, kita itu akan bertemu sama semua mahasiswa se-Nusantara. Jadi tidak hanya dari Universitas Sriwijaya, nanti kita akan ketemu dari USU, ada juga dari Syakwala, ada dari Universitas Negeri Padang, ada Universitas di Jawa juga, dan ditempatkan dalam satu asrama. Nah, setiap hari kita kan bertemu sama teman-teman tersebut yang tentunya latar belakang mereka berbeda, suku, agama, dan juga kebiasaan, adat istiadat kan. Disitulah kita bertemu dan bertoleransi, bahkan saling sharing-sharing cerita bagaimana sih asal mereka gitu loh, Ming. Keren juga emang dengar-dengar cerita dari mereka yang sangat berbeda dengan kita, budayanya, apalagi dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Kebetulan dari Papua itu nggak ada kemarin. Kalau ada benar-benar lengkap itu, miniatur Indonesia banget. Lalu juga Mei ya, seperti yang aku bilang tadi, benefit salah satu benefitnya yaitu kita bisa keluar program studi. Jadi misalnya banyak yang salah jurusan, ini adalah ajang kalian untuk keluar dari program studi dan nikmatin program studi yang lain. Seperti saya waktu itu kan kita dari FISIP nih, Mei, hubungan internasional. Kemarin aku ambil jurusan kayak yang berbau IT gitu, ngoding, belajar ngoding. Terus juga masuk ke psikologi yang saintek ya berarti ya. Kita dari sosum gitu kan ya. Ini benar-benar ajang kita untuk explore dunia prodi yang lain. Lalu juga culture shock. Culture shock yang ada di sana itu banyak banget, Mei. Yang berkesan banget ya. Yang pertama, kita WIB, waktu Indonesia Barat. Lalu kuliah ke Makassar yang Wita, waktu Indonesia Tengah. Jadi bedanya tuh cuma sejam, tapi kerasa banget, Mei. Jadi kita kan kuliah mulai jam 8 tuh. Nah, kalau mereka 7.30, tapi Wita. Yang berarti kita kuliahnya jam 6.30 pagi, Mei. Bayangin baru bangun tuh langsung harus critical thinking, langsung buka laptop, langsung kuliah, benar-benar kuliah. Apalagi psikologi yang beda jurusannya dengan kita, jadi kita lebih ekstra gitu loh, memahami apa yang mereka sampaikan. Udah bangun pagi, belum siap-siap, belum makan segala macam, langsung buka laptop nih. Luar biasa pengalamannya, tapi udah berakhir sekarang. Jadi kangen juga sih sebenarnya bangun sepagi itu dan langsung kuliah. Terus juga di sana itu lumayan biaya hidupnya lebih mahal daripada biaya hidup di Palembang. Kalau aku di Palembang sih, kalau di Medan nggak tahu ya gimana. Kalau di Makassar jatuhnya lebih tinggi. Terus juga buah-buahan di sana dijualnya itu kalau di Palembang kan per kilo. Nah kalau di sana itu per biji, Mei. Agak terkejut ini beli mangga di pasarnya, benar-benar pasarnya beli mangga sebiji gitu, 2 biji, 3 biji, nggak di kilo-kiloin. Kalau di Medan gimana tuh? Kiloan atau per biji juga? Kalau di Medan bisa milih sih, Kak. Bisa kiloan, bisa bijian gitu. Oh gitu ya. Kalau di kami bener-bener kiloan. Jadi culture shock-nya dapat banget tuh. Terus juga ayam nih. Jual ayam, kalau kita kan per kilo belinya. Nah kalau mereka tuh per satu utuh gitu loh. Kalau di Medan gimana? Kalau di Medan, per satu juga sih, Kak. Oh iya ya. Berarti kaget juga nih kalau ke Medan. Kamu juga bakal kaget nih kalau ngekos di Palembang nih ya. Karena kami tuh kiloan gitu. Di pasarnya kiloan mainnya. Nah, itu culture shock ya. Terus nada bicara juga. Mereka tuh sebenarnya
katanya kasar ya. Ternyata mereka tuh bukan kasar, Mei, tapi nada bicaranya tuh tinggi. Tapi aku nggak terkejut karena orang Palembang juga tinggi. Jadi kalau ketemu tuh kayak bertemu sapa, berbicara kayak marah-marah kalau orang denger ya. Apalagi orang Jawa. Aku punya teman Sunda nih. Halus banget kalau bilang kan. Terus ketemu mereka yang Jambi, Padang, terus Makassar. Kayak mereka kalau ngomong biasa kayak marah-marah. Jadi terkejut banget orang-orang Sunda gitu, orang Jawa, Bandung. Culture shock juga itu. Terus juga bahasanya mereka kan ada sendiri tuh bahasa daerah. Kita nggak ngerti tuh. Jadi kalau kita dibully pun kita nggak tahu. Dan tapi mereka juga bisa bahasa Indonesia, jadi kita aman, tentram, damai sih untuk berdialog. Walaupun memang dialog bahasa daerah mereka kental gitu. Tapi kita bisa ngerti. Terus di sana ada namanya kota Jeneponto nih di Sulawesi Selatan. Dan ternyata jual daging kuda di sepanjang jalan outlet itu. Daging kuda, kalau di Palembang kan paling daging sapi gitu kan ya. Nah kalau mereka tuh benar-benar kuda yang dipotong, dijual gitu. Shock banget karena nggak pernah makan daging kuda. Kalau di Medan ada nggak tuh? Mungkin bukan daging kuda sih, Kak, tapi lebih ke daging, ya, baby. Oh, begitu ya. Kalau baby pig ya, pig itu ada juga di Palembang. Cuma kalau di sana itu benar-benar daging kuda, kudanya bahkan masih ada yang dia tuh ada outlet dan kudanya tuh utuh dipotong gitu loh. Siapa yang mau beli? Bahkan makanan khas daerahnya tuh dari daging kuda gitu banyak. Jadi shock juga, tapi lama-lama terbiasa juga. Tapi nggak berani nyicipnya juga. Sampai sekarang belum nyicip daging kuda. Temanku ada yang udah nyicip gitu. Terus makanan khasnya juga mungkin kurang selidah karena mereka banyak daging-dagingan tadi ya. Tapi kalau makanan yang kayak pisang hijau itu enak banget. Benar-benar beda dari Palembang. Bahkan makanan Palembang tuh sulit juga ditemuin di sana. Jadi mereka benar-benar makanan yang berbeda dan enak banget nyicipin kuliner yang berbeda itu enak banget. Jadi pengalaman. Dan semuanya berkesan kan, Mi? Itu sih. Wah, jujur, kalau dengar pengalaman-pengalaman dari Kak Linda, jadinya tertarik karena kayak seru dan apa ya, selain insightful, seru dan juga apa ya, Iya, kayak tadi yang Mi. dibilang, jadinya healing, belajar berkedok healing kali ya. Iya, benar banget, Mei. Jadi kita di sana tuh bener-bener nge-explore wisata yang kita tuju gitu loh di Sulawesi Selatan. Jadi kita explore semuanya. Gitu, Mei. Kamu harus nyobain sih. Oke, semoga nanti ada kesempatan buat ikutin program kampus Merdeka ini ya, Kak. Dan juga untuk pertanyaan terakhir kali ya, dan juga sebenarnya udah di-mention sih tadi, tapi untuk sekalian closing dari Kakak, menurut Kakak, kenapa sih kita harus ikut program kampus Merdeka ini, Kak? Oh, the reasons why kita harus ikut program Kampus Merdeka. Itu bisa kita lihat dari benefit-benefitnya. Secara keseluruhan program ini itu memperkaya pengalaman. Yang pertama nih, Mei. Mei udah ngerasain belum kuliah offline? Belum, Kak. Nah, ini ajang, Mei, untuk ngerasain kuliah offline yang benar-benar keluar dari pulau kita, Mei. Kalau kita kan Sumatera nih, kita pasti dapatnya tuh entah di Sulawesi atau Kalimantan atau Jawa. Jadi rasain kuliah offline langsung ke pulau yang berbeda, adat budaya yang berbeda, dan kita harus beradaptasi dengan mereka, toleransi yang tinggi. Terus yang kedua relasi. Bayangin tadi berdialog dengan bupati, seproyek dengan bupati, dengan tokoh masyarakat penting di Maros, dapat buku langsung sama penulisnya, bahkan teman-teman senusantara dari aku ada nih teman di Aceh, Medan, Padang, ada juga di Jawa, di Bandung, Bogor, Surabaya, semuanya ada, di Madura, di Kalimantan juga ada, di Sulawesi juga banyak. Nah, jadi relasi kita itu luas banget, Mei. Tidak hanya dengan mahasiswa, tapi juga tokoh-tokoh penting masyarakat. Juga dengan dosen-dosen di mana kita ditempatkan. Seperti aku tadi, sebenarnya aku dapatnya 5 universitas, Mei. Semester 3 kemarin, waktu bertukar, itu dapat kuliah di 5 universitas. Ada di Unsri, UGM, Universitas Parayangan Bandung, ada juga Universitas Padjadjaran Makassar, sama Universitas Negeri Makassar. Karena program tahun lalu itu bisa ada kampus mitranya.
Cuman tahun sekarang itu nggak ada. Dia hanya satu fokus gitu. Nah, karena itu kuliah di 5 universitas dapat dosen-dosen yang tentunya banyak-banyak banget gitu, berbeda banget. Dan kami menjalin relasi dengan sangat baik. Itu relasi yang bagus banget ya. Terus juga kita bisa lintas jurusan nih. Kita keluar dari program studi kita, atau yang merasa salah jurusan, ini ajang kalian untuk keluar dari program studi. Jelajahi, pilih program studi apa yang kalian inginkan. Lalu kita akan menjelajah Nusantara. Di mana kita ditempatkan, provinsi mana, seperti saya kemarin, itu di Sulawesi Selatan. Dan saya mengeksplor semua yang ada di sana, dari wisata, terus kuliner, terus adat budaya, bahkan nyobain baju adat di sana. Terus juga dialog dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Dan kita juga akan merefleksikan nilai kebangsaan. Kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda, ditempatkan di satu tempat yang sama, dengan latar belakang yang berbeda. Tentunya kita harus punya rasa toleransi yang tinggi, merefleksikan nilai-nilai kebangsaan untuk bagaimana sih kita menyesuaikan diri, beradaptasi, dan berteman dengan orang-orang yang berbeda, senusantara gitu, Mi. Terus juga program ini tuh fully funded, Mi. Jadi tiket pesawat, kita kesananya, biaya hidupnya, terus biaya kesehatan, kuota internet, apalagi ya, semuanya tuh dapat. Ada uang kedatangan juga, dapat semua, Mi. Pokoknya fully di cover, fully funded banget di sini. Jadi kita hanya siap siaga dan belajar gitu. Ya walaupun kalau hedon itu kurang, tapi kalau kita hemat, maka yang dikasih sama pemerintah itu cukup. Gitu, Mi. Harus banget join dan rasain. Jadi gitu ya teman-teman, dari sharing-sharing dari Kak Linda, jadi program Kampus Merdeka ini sebenarnya penting banget buat kita ikutin, dan juga untuk masalah perihal menang atau tidaknya mungkin urusan belakangan, tapi mungkin kita harus berusaha dulu kali ya Kak Linda. Iya, bener banget. Karena yang pertama itu adalah berani mencoba. Daftar aja dulu gitu loh, dan ikutin semua proses seleksinya. Ya, benar. Jadi buat teman-teman yang lain yang mungkin yang kemarin ketinggalan pendaftaran atau mungkin kalah di tahap seleksi pertama, jangan sedih karena kan bakalan ada batch-batch selanjutnya. Jadi semangat buat yang lain. Ya, Dan dibuka juga setiap tahun. ya, benar banget. Mei dan next. Iya, makasih buat Kak Linda, makasih buat sharing-sharingnya, makasih buat jawaban-jawabannya, makasih buat semua yang udah dibagikan ke pendengar IR Podcast pada malam hari ini. Sangat insightful, sangat seru, sangat, apa ya, kalau bisa dibilang ini tuh daging banget gitu. Makasih buat Kak Linda. Makasih juga buat Mei yang udah mimpin podcast ini, luar biasa, Mei. See you. Makasih buat teman-teman yang udah dengar IR Podcast pada malam hari ini. Jangan lupa untuk menantikan IR Podcast untuk episode-episode selanjutnya yang tentunya nggak bakalan kalah seru. Selamat malam semua, bye-bye. See you semuanya.